Pas mereka kuat dan stabil, baru mereka buka omongan redenominasi. Nah, kalau lu punya duit segini nih, ini pasti dari korupsi nih. Jadi ada trigger kebutuhannya orang ubah ke uang baru, dan kelihatan nih uang lamanya datang dari mana. Kalau semua lancar ya kita nggak harus ngapa-ngapain. Sebenarnya salah satu resiko paling gede dari redenominasi itu hiperinflasi atau kenaikan harga barang yang terjadi karena project ini. Paling gedenya memang masalah sosialisasi dulu nih. Semua warga harus pelan-pelan dikasih tahu dari jauh-jauh, diedukasi. Jangan sampai masih ada yang nggak ngerti kenapa mereka tiba-tiba rekeningnya berkurang 3-0. Nah, yang jadi isu juga, kalau nggak dipikirin secara matang, inflasi bisa terjadi secara tidak sengaja dengan yang namanya rounding up. Misalnya sebelumnya orang jual nih 13.700 perak, tapi nanti kan berubah jadi 13,7. Nah, ini beberapa toko-toko bakal lebih oportunistik nih, naikin 13,7-nya jadi 14. Kedengarannya kan kecil kan, dan nggak mungkin toko-toko itu round down. Nah, mungkin 13,7 jadi 13. Bahkan yang 13.400 perak, kalau toko-toko seluruh Indonesia oportunistik, bukan turun, tapi malah naik ke 14. Ini hal kecil yang nggak bakal gitu kerasa sebenarnya kalau dari 1-2 transaksi. Tapi kalau di skema besar ekonominya, ini bakal berdampak banget. Bersyukurnya, kita masih ada beberapa tahun untuk semua resiko-resiko ini tuh bisa diminimalisir. Yaitu pas pelan-pelan Indonesia jadi negara yang lebih cashless. Karena kalau semuanya serba digital, jauh lebih gampang. 13,4 ya nggak masalah, 13,51 ya nggak masalah. Gue pribadi sih sangat menanti-nantikan ini project sukses. Atau seamit-amitnya ya udah netral aja. Nggak bikin rupiah lebih kuat, nggak bikin lebih lemah, tapi setidaknya dapat benefit nomor satu tadi, yaitu accountingnya jadi lebih nggak ribet. Orang lebih jarang salah kalau misalnya transfer orang, toko-toko lebih gampang inputnya, nggak mesti tetet, nolnya banyak, dan orang korupsi jadi lebih susah karena angkanya lebih gampang dilihat. Minimal itulah harapan gue. By 2027 ekonomi kita harus stabil dan punya sosialisasi yang cukup untuk ini sukses. Tapi kalau kita mau optimis, suatu hari investor asing atau orang luar mau ke Indonesia lihat 1 USD 16 rupiah. Oke juga nih. Ada aspek psikologisnya yang bikin orang lebih percaya sama rupiah. Karena memang ini ada studinya, bahkan dari IMF atau beberapa ekonom luar, behavior konsumen ekonomi itu didorong sama psikologi massal. Oh, sama satu poin lagi, yaitu harusnya by 2 tahun lagi, pemerintah jangan ada blunder-blunder yang bikin masyarakat nggak percaya sama pemerintah. Karena kalau masyarakatnya secara kolektif nggak percaya, ya sama, nge-roll out sama sosialisasi ini bakal jauh lebih susah. Dan kalau itu nggak ke checklist, ya ini ada risiko gagal. Jadi simpelnya, jangan panik, uang kalian nggak berkurang, cuma harus pantau apakah ini project bakal dieksekusi dengan timeline yang tepat, which PR gedenya itu di ekonomi realnya, bukan di angkanya. Atau ya kalau kita kritis, cek di balik batu. Ada nggak alasan lain untuk mereka ngelakuin ini? Jangan ngejalanin project just for the sake of jalanin project dan kelihatan keren. Gue sih rooting buat Pak Purbaya. Dia kayak fresh air baru untuk warga Indonesia, ngerasa ada kepercayaan yang berbeda untuk pemerintah kita. Cuma kalau kalian sendiri gimana ngelihat isu redenominasi ini? Lebih optimis? Apa kritis?